Kita akan berdoa bersama-sama. Kami ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia sungguh indah. Haleluya.
ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Kami siapkan hati kami untuk memuliakan Engkau. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir dengan benar kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada untuk kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Haleluya. Kita akan masuk gerbangnya dengan hati yang penuh bersyukur. Kita akan pujikan pujian ini untuk Tuhan. Haleluya.
kita akan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Karena kiri kanan kita ada siapa? Ada Tuhan. Kita katakan kiri kananku ada Tuhan. Dengan sukacita kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan. Percaya sekeliling kita ada Tuhan. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Sudah berkeringat? Ngos-ngosan ya. Kita akan memujikan pujian yang Jawa. Nanti saya diprotes sama Pak Menteri. Enggak, ini pujian sing Jawa. Walaupun saya orang Jawa Barat seperti Mbak Nani ya, tapi kayaknya kalau suruh ngomong Jawa masih pinter saya loh. Monggo Pro Konco memuji Gusti Yesus. Haleluya.
membersihkan kantong-kantong kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kita lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk perkembangan di dalam pelayanan di tempat ini. Saya persilakan yang bertugas Mas Aris untuk menjalankan kantong persembahan, sekaligus Mas Aris akan berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah mengasih maupun belum, kami kita serta lagi untuk memberkati. Terima kasih Tuhan, silakan sebagimu hanya sama Yesus. Monggo prokonco memuji Gusti Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu jemaat kita pagi hari ini dengan satu pujian yang kita akan dengarkan bersama-sama. Untuk waktu saya persilakan Mas Jayus. Salam Bapak Ibu. Salam. Kesempatan muda enjing menika kula badhe saksi wonten pagesangan kula niki kula ngraosaken wonten perubahan wonten ngarsanipun Gusti. Sampunipun kula mirengaken lagu ingkang dibetakaken Bapak Pendeta Wahadi menika nggih menika lagu Kami Bangga Punya Allah Sepertimu. Sejatosipun kula nggih lagu niku nggih dereng hafal. Tapi kula mirengaken pujian menika niku wonten manah kula wonten perubahan.
niku sedaya berkat pitulunganipun Gusti. Lan ing wekdal enjing menika kula badhe nyanyakaken lagu menika. Sakjane kula nggih dereng apal lagu menika. Ah
Allah seperti Yesus. Karena pertolongan Tuhan yang selalu ajaib untuk hidup kita. Di saat kita susah, Tuhan menghiburkan. Di saat kita merasa kekurangan, Tuhan yang mencukupkan. Kita akan selalu tenang, kita selalu sukacita bila kita selalu berada di dekat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Hatiku tenang berada di dekatmu. Haleluya Yesus.
kami sepanjang malam, kami sampai pagi bisa ada kekuatan kesehatan. Kiranya pada pagi ini kami bisa berkumpul memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami, tingkah laku kami, tutur kata kami yang tidak berkenan ke hadirat-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Layakkan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, akan menyerahkan sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka mata rohani anak-anak-Mu pagi ini, sehingga firman-Mu pagi ini bisa menambahkan kekuatan iman kami. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba yang Kau pakai, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu pagi ini sungguh-sungguh bisa menguatkan dan membangun rohani kami masing-masing. Bila di tempat ini ada kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu alih firman-Mu, kami bersatu hati dengan kuasa-Mu jauh-jauh dari tempat ini. Hanya kuasa Roh Kudus memimpin jalannya firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Secara masa sangat bersuka cita pagi ini. Tuhan saya lihat secara cerah. Rasanya kalau cerah ini apa namanya, nenterune hati gitu ya. Ya walaupun kita ini kadang kalanya makan itu makan hanya sederhana, tapi kalau kita disertai dengan kecerahan ini rasanya ini segar dan bisa memberi kesehatan bagi kita semua. Senang sekali Pak Gayus bisa mengawali jemaat kita ini untuk memuji Tuhan. Besok minggu saya ingin mungkin keluarga yang lain. Saya Bu Jayus tidak ikut tadi. Sebetulnya Bu Jayus harus ikut. Nanti dan besok hari Minggu siapkan nyanyian apa di depan. Pak Yono dengan kalau saya tidak apa-apa yang saya sendiri. Ya. Nah, jadi saudara yang masih punya pasangan-pasangan ini coba pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Enak. Nanti biar yang belum punya pasangan ini kepengen gitu loh maksud saya. Saya pengen entah boleh gitu. Berdoa sungguh-sungguh. Jadi kalau berdoa walaupun ini jodoh, kalau berdoa itu dapat saudara. Nah, puji Tuhan, kita senang siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Saya yang ini belum ada. Kita berdoa supaya besok punya apa namanya, punya mic yang bisa ditempelkan di sini. Jadi kalau pegang ini harus gini saja. Tidak apa-apa atau gendol-gendol ya. Gendol tidak apa-apa. Yang penting suaranya ini bisa kita dengarkan. Pada siang hari ini, saudara sekalian, mungkin saudara akan berpikir, bagi khotbah Kisah Rasul pasal 1 mungkin gitu ya. Hari ini kita juga akan membuka dari Kisah Rasul pasal 1 juga ya. Tetapi berbeda apa namanya temanya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat yang keempat ya, saudara. Saya ajak renungkan ayat ini betul supaya firman Tuhan ini betul-betul
menjadi berkat bagi kita semua. Mulai ayat yang keempat. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan pada sendiri menurut kuasa. Sama-sama kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagiku dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini saja pembacaan Alkitab yang bisa kita pakai sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Temanya pada pagi ini adalah pesan terakhir. Pesan terakhir. Pesan terakhir itu biasanya merupakan kata-kata yang penting, kata-kata yang paling diingat, kata-kata yang paling disukai, yang tidak dapat dilupakan, yang selalu diperhatikan. Contoh macam mana? Kalau ada seorang ibu yang mau meninggal di samping suaminya, biasanya begini, Pak, kita aku sapu lah kuat maneh, kun aku sudah enek, ojo lali ya Pak anakmu dimong. Masih ingat, biar aku dipesen supaya eling anakku. Jadi kalau mamanya anaknya disia-siakan, dia tidak terima, karena masih ingat apa tadi pesan terakhir dari istri itu tadi gitu. Nah, saya waktu istri saya mau meninggal, saya tidak ada pesan. Buah anak uang di kapak nih, jadi saya nggak tidak repot-repot. Jadi tidak ada pesan. Tahu-tahu les. Misalnya itu iki, ternyata sudah les, wong itu langsung saja Ustaz. Jadi apa namanya? Sudah. Jadi les, tidak ada pesan terakhir. Tapi kalau pesan terakhir itu merupakan pesan yang paling diingat. Ini pesan terakhir, pesan orang yang sudah mau meninggal. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga punya pesan terakhir yang saudara baca di dalam ayat ini. Karena di dalam ayat ini setelah kita membaca seperti tadi, dikatakan maka terangkatlah dia ke surga. Jadi sesudah berbicara itu, Yesus terangkat ke surga. Pesan terakhir. Nah, apa pesan terakhir yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca di sini, saudara? Jangan meninggalkan Yerusalem. Ini pesan terakhir kepada murid-murid. Ada apa toh? Jadi setelah mendengar kata-kata seperti itu, waktu Yesus Kristus sudah naik ke surga, murid-murid tidak ada yang pergi ke tempat-tempat lain kecuali tinggal di kota Yerusalem.
Karena ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu rahasia yang luar biasa yang akan dinyatakan oleh murid-muridnya. Itulah sebabnya mereka tidak pergi dari Yerusalem. Apa itu? Mereka mau diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ini masalah. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi mereka jangan pergi dari Yerusalem. Saya tanya, kalau saudara umpamanya Petrus lah punya urusan, contoh saja ke Kapernaum mau pada waktu itu, karena mertuanya sakit. Petrus itu rumahnya Kapernaum. Kira-kira Petrus pergi ke Kapernaum atau tidak? Walaupun mertuanya sakit sekalipun, atau istrinya mau melahirkan, saya rasa Petrus tidak. Petrus tidak akan pergi, walaupun mereka itu tahu bahwa mereka punya urusan yang super penting sekalipun. Mereka tidak pergi dari Yerusalem karena ada sesuatu yang paling penting, yaitu mereka akan diperlengkapi dengan kuasa badhe dipun paringi kasekten ingkang saking luhur. Itulah sebabnya mereka tidak pergi dari Yerusalem sampai 10 hari berturut-turut. Mereka tidak beranjak pergi, berkumpul di Yerusalem. Mereka menantikan janji Bapa itu di dalam doa. Itulah sebabnya saudara sekalian, saya sarankan di sini, jemaat di sini pun mengadakan ibadah 10 hari, doa 10 hari. Walaupun banyak gereja yang lupa ini, bahkan yang tidak pernah mengadakan doa 10 hari. Nah, doa nang omahe padha wae to kan gitu. Orang berdoa ya apa-apa padha wae, ada orang yang kadang. Tetapi saudara sekalian, betapa pentingnya doa ini bagi kita semua. Karena dengan doa ini kita akan diperlengkapi oleh sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan akal sehat ini. Gitu loh saudara. Kuasa dari tempat maha tinggi itulah yang sangat kita perlukan di dalam hidup ini. Tadi saya ngomong sama Mas Makrus sampai Mas Makrus lupa mau kebaktian. Mas Makrus kan tanya-tanya riwayatnya dulu saya pelayanan di sini. Pelayanan di Potrosumo ini tidak bisa diatasi dengan kekuatan otak kita, saudara. Yang melayani di Potrosumo ini adalah sarjana teologi dulu. Tetapi persoalan tidak pernah selesai. Bahkan semakin hari semakin kacau. Itu sebabnya Pendeta Sio pada waktu itu minta saya, Pak Hadi, minta tolong. Bukan saya, artinya saya ini menyombongkan, membanggakan, bukan, tetapi ini sebagai pelajaran buat saudara sekalian. Gereja yang kacau itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kalau tidak Tuhan yang melakukan, yang mengerjakan, mustahil bisa terjadi. Mustahil.
Saya bingung waktu itu, karena pada waktu itu saya sedang sakit liver, baru saja sembuh. Saya masih kurus, masih pucat. Waktu saya mendapatkan permintaan dari pendeta Sio itu, saya diantarkan ke sini. Pada waktu itu saya bingung, iya ya. Apa terus semua aku ya kuat, aku mentas loro. Tapi dari satu ya, saya sudah kadung janji, Tuhan jikalau kau menyembuhkan saya, kemanapun kau mau saya melayani, saya melayani. Nah ini bingung ya. Waktu itu saya lebih baik mengikuti kehendak Tuhan daripada saya mengikuti kehendak saya. Saya mengikuti kehendak Tuhan. Setelah diantarkan, ini belum jalan-jalan dari Sendang ke sini itu belum digeragal, waktu batunya masih numpuk-numpuk di tepi jalan. Kaki saya ini biru-biru semua karena kaki saya ini kena batu, ketempel-tempel batu, kok jalannya licin, naik gitu. Bawa sepeda motor dengan pendeta saya dibonceng. Akhirnya beberapa hari saya tanya, Pak, kalau saya ke Potro semua naik apa? Jalan kaki, Pak. Wah, jalan kaki. Mentit kalau panggonane karo mlaku iki piye? Itu bayangan jarak. Kadung sudah kadung. Coba bayangkan. Jeneng kadung bahasa Indonesia ini apa terlanjur. Iya. Nah ya, kadung, Jawa kadung ora lali. Saya berangkat. Kempis menaiki sepeda pancal. Tapi saya tahu itu bukan kekuatan manusia yang bisa melakukan. Saya naik sepeda ke sini kalau tidak kekuatan Tuhan tidak mungkin. Saya pasti mati karena saya baru saja kena sakit itu. Tapi anehnya saya malah sehat, saudara. Sehat. Jadi sehat dan lebih aneh lagi. Sampai hamba-hamba Tuhan di Gunung Wilis itu merasa heran, kok selesai masalahnya? Jemaat kompak semua termasuk di sini ini dulu tidak boleh dilayani, saudara. Tidak boleh dilayani oleh pimpinan perusahaan itu. Pak Waki ini mungkin masih ingat. Ya. Ingat Pak, beliau saksi mata. Tapi saya datangi Pak Nuwun Sewu, kula niku ingkang ngladosi wonten Potro Sumo. Kula kepengin warga ingkang wonten gangsa meniki kula ladosi malih pripun. Monggo menawi panjenengan. Monggo paring mawon monggo manggaken. Aneh to, Ustaz. Padahal bertahun-tahun hamba Tuhan ingin melayani sini, tidak bisa. Itu bukan otak saya ini yang membuat bisa, ini tidak. Kuasa Roh Kudus itu, saudara, yang membuat semuanya ini. Kuasa dari tempat maha tinggi itulah yang menjadi penyebabnya. Demikian juga ya di Jagungan itu hancur lebur, gereja sudah remuk, saudara. Ngantuk itu sudah remuk betul-betul. Saudara bisa tanya hamba Tuhan yang masih ada itu. Sampai saya diperingatkan oleh kawan-kawan hamba Tuhan Gunung Wilis, Pak, ngantuk itu jalmo moro, jalmo mati. Pun dengan 3 bulan kinten buatan kiat dengan itu. Ini sudah begitu, Ustaz. Hamba ini tidak tahu bahwa yang menyertai saya ini adalah Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Nah kebetulan malah pimpinan pabriknya itu adalah Pak Gandono. Pak Gandono ini satu daerah dengan saya dari Temanggung. Benar ini Temanggung, nggak sudah beberapa lama saya melayani baru tahu. Loh benar kok saya Temanggung nggak Pak? Mungkin Temanggung, benar putih Pulau Kaluran, benar Kopikatan, wah lah
Wong Temanggung tuh. Akhirnya apa ini jadi gandeng lengket gitu. Saya pernah jatuh naik sepeda motor ke Ngantuk itu. Langsung dari pabrik itu gerakan memperbaiki jalan, saudara. Coba bayangkan ini. Padahal itu jalan moro, jalan mati. Coba, ini tidak lain karena kuasa Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya saudara, kita sebagai orang Kristen jangan mengedepankan otak kita ini di dalam segala hal. Coba bayangkan ini. Saudara jangan mengedepankan otak kita ini. Segala sesuatu bawalah di dalam doa. Mohon Roh Kudus campur tangan. Kalau Tuhan yang campur tangan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil tidak mustahil lagi. Itulah sebabnya murid-murid Tuhan Yesus disuruh tinggal di Yerusalem. Ojo wani-wani kowe metu saka Yerusalem sadurunge kowe tak wenehi kasekten. Ini luar biasa. Ya wis senengan sekti Madraguna ora tedas tapak palu ning pandhe. Sisane apa sih? Nah, tapi kalau seandainya ada apa namanya ini pedang yang melayang-layang, kita hati-hati. Di Kalimantan saya pernah diberi kesaksian anak sekolah minggu waktu saya di saat ini. Akhirnya kan sudah dewasa itu kerja di Kalimantan. Persis waktu ada kerusuhan itu, orang Madura dibunuh itu. Dia merasa ketakutan. Kan dia kerja di hutan, tidurnya di hutan juga. Pedang itu lewat, jalan sendiri. Ane sing ngono arep piye meneh. Oh, nek pedang mlaku dhewe. Dan saudara, saya diberi kesaksian juga. Tentara satu truk sampai di tempat itu kepalanya tidak ada semua, bayangkan. Berkekuatan orang Dayak mana Jawa orang kan Dayak. Wong Dayak wis ora lumrah. Ya terus. Tetapi kuasa itu masih rendah dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak ada yang mati di sana. Hamba-hamba Tuhan masih hidup. Tadi saya ceritakan sama Pak Tulus, teman saya namanya Pak Agus Manuhutu itu, waktu khotbah dijajal kesaktiannya sama dukun di sana, jarai. Katanya kalau itu pendeta itu walaupun seperti apa, pokoknya orang yang diperlakukan itu langsung jatuh. Tapi namanya Pak Agus Manuhutu itu enggak. Tetap khotbah dengan semangat sampai kesel lambene. Mungkin Pak Kuno lambene mubeng terus. Mungkin demikian saudara. Mungkin begitu. Akhirnya menyerah. Orang di sana sportif, saudara. Saya kalah. Itulah sebabnya dia dengan anak buahnya masuk gereja. Nah, ini ya sportif. Dari rumah saya kalah, aku sportif, gitu ya. Nah, ini harus sportif. Menyerah karena tahu bahwa kuasa Tuhan Yesus. Aku Gusti dikalahkan. Ya tak? Seperti nyanyi anak dari mana itu tempo hari yang di hadapan Pak Presiden. Aku apa? Dibanding-banding nih. Ane Gusti Yesus apa bisa dibanding-banding nih orang iso. Ini saudara. Ini kuasa, menunggu kuasa. Itu bukan hanya 1 hari 2 hari, saudara. Saudara
Di dalam hidup ini kita perlu setiap hari menantikan kuasa itu, saudara. Amin. Kita perlu setiap hari ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan, jangan sampai Tuhan jauh dari kami. Kita minta Roh Kudus supaya turun. Itu sebabnya mereka ini tidak pergi dari Yerusalem. Pesan yang kedua ialah mereka harus jadi saksi. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini saudara. Menjadi saksi itu adalah perintah Tuhan, bukan hanya wajib, tetapi keharusan. Dasar dari hal ini ialah karena kita ini telah merasakan apa yang telah diperbuat atas diri kita. Yang tidak pernah merasakan apa yang Tuhan berikan pada kita, ya tidak usah bersaksi. Kan gitu. Saksi itu yang melihat, yang menyaksikan. Jadi contoh saja umpamanya saudara pada saat di tepi jalan melihat orang ditabrak mobil. Saudara melihat dengan mata kepala sendiri. Saudara bisa menjadi saksi. Karena apa? Karena melihat langsung. Tapi kalau tidak melihat, ya tidak perlu jadi saksi. Kan gitu. Saudara yang tidak merasakan pertolongan Tuhan, yang tidak pernah merasakan keselamatan dari Tuhan, tidak usah bersaksi. Apa yang disaksikan mau tidak merasakan? Tetapi setiap kita yang sudah merasakan bagaimana itu Tuhan itu baik pada kita, Tuhan menyelamatkan kita, mau tidak mau kita harus bersaksi. Harus bersaksi. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja tidak hanya sekedar ibadah. Gereja tidak hanya sekedar berkumpul. Gereja tidak hanya sekedar membuat organisasi itu jadi kuat, tidak. Tetapi gereja punya fungsi atau tugas untuk memberitakan Injil. Jadikan gereja kita di sini itu adalah gereja yang misioner, saudara. Gereja yang menginjil. Kecenderungan gereja-gereja pada zaman sekarang ini, yang paling dipentingkan gedung gerejanya yang menjulang tinggi, fasilitas gereja yang modern, dan mereka hanya berputar-putar hanya di dalam. Padahal di luar sana jiwa-jiwa terhilang dan kesempatannya tinggal sedikit. Itu masalah. Itulah sebabnya kita harus kerja keras hari-hari ini, karena kita ini saksi hidup bagaimana Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepada kita, apa saja yang sudah dipercayakan kepada kita. Saksikanlah kepada orang lain. Saudara yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang datang ke dunia ini, telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudara bisa tahu bahwa Yesus telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu perlu disaksikan. Itu Injil Kristus, saudara. Berita itu berita yang berkuasa. Berita itu adalah berita yang luar biasa, karena dengan kata-kata itu rasul-rasul bisa menyebarkan ke seluruh dunia.
Rasul-rasul itu tidak menyebarkan berita-berita politik, berita-berita ekonomi, perdagangan, masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan jasmaniah, tidak. Di mana-mana Rasul hanya menerangkan bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa manusia, bangkit dengan kemenangan telah mengalahkan maut, dan sekarang di surga menyediakan tempat bagi siapapun yang percaya, dan satu kali kelak akan kembali lagi. Ini berita yang disampaikan di mana-mana, tidak pernah menyampaikan hal-hal yang lain. Teori-teori dunia ini tidak pernah diberitakan, hanya itu yang diberitakan, tetapi seluruh dunia akhirnya dimenangkan. Saudara, tidak perlu banyak-banyak, itu saja yang perlu kita saksikan. Bapak saya ini menulis saja tidak bisa, membaca tidak bisa. Tapi kalau saya mendengar dia saksi ini, ya ada benarnya, saudara. Tidak aneh-aneh. Ngumpul, ketemu dengan orang. Kalau niki tiang yang Kristen itu nggih matur nuwun. Jadi kula niki wonten pangarep-arep. Nah, kan omong-omongan biasa ta. Orang tua itu ngomong gitu kan biasa. Pangarep-arep menapa to, Mbah? Lah nggih Gusti, kula niku gadah Gusti Yesus. Ingkang sampun nyelametaken gesang kula. Lah kula niku wonten pangajeng-ajeng mugas tunggal wekdal kula niki boten wonten, kula niku boten kewan malih. Mumpun gadah Gusti ingkang pun nyediani panggilan teng swarga. Kan sepele toh. Berita seperti kan biasa. Mbah-mbah, nenek-nenek, tua-tua itu bisa ngomong itu seperti orang. Loh, itu banyak orang yang bertobat harus dengan cara demikian. Tapi kalau saudara mau menceritakan kemudian menurut teorinya Darwin, Plato, begini, apa yang diceritakan tidak ada apa-apanya. Itu tidak punya kuasa, saudara. Yang punya kuasa ini adalah firman Allah, Injil Kristus. Ini yang perlu kita beritakan, sepele saja. Yen ngomongin Gusti Yesus niku rawuh teng donya nyelametaken kula tiyang dosa niki. Kalau saya sepele saja, saudara, kalau umpamanya cerita-cerita, menarik toh Pak. Terus sederek ini niku boten Kristen toh Pak. Oke, boten Kristen. Lha kula niku malah nek diitung-itung, kula niku tasih turunane kiai lho kula niki. Loh, kok aneh menapa jadi Kristen nggih? Nah, masuk kita bisa bersaksi, saudara. Masalahnya nopo kula dadi Kristen? Kula niki mung dadi wong Islam ning mboten saged nglakoni terus tenang mawon. Aku saged ngoten. Ah, kan penak ta? Saksi kan sekeca ngeten iki. Nggih ta? Mboten nyinggung agama tiyang sanes ta? Mboten nyinggung, kula nyekseni bab gesang kula piyambak. Pripun to, Pak? Pripun wong kula niku mung kepadhe teng swarga mboten bisa, wong kula niku ngambah guru-guru mon mboten si iso lho. Niku dalem teng swarga ni rambut siji pinara pitu lho. Lebih rasane pripun? Nang saged mlaku teng swarga. Nggih. Hakim kan sudah bersaksi. Gusti Yesus niku genteni kita iki. Kita ini naik swarga mboten saged, ini digendong kali Gusti Yesus teng swarga niku saged Gusti Yesus wong mabur men bisa Gusti Yesus. Oh, tenang. Walaupun belum jadi orang Kristen kan Injil sudah masuk. Nah, mereka tidak tersinggung. Kalau kita maunya, oh Islam itu salah, Nabi Muhammad itu elek laku diantemi kita. Mesti diantemi paling orang niku penodaan agama mlebu penjara. Niku kita harus menjadi saksi, saudara.
Nah, saksi yang terbaik dalam hidup ini, kehidupan kita ini yang paling menjadi saksi. Gitu loh. Selain kita ngomong, kita harus perbuatan kita ini jadi saksi. Mas Wito itu kok saya kok api ya karo jenenge. Nanti digendong. Bojone nang buri numpak bedak ngetawe. Lajeng tanggane ngomong, "Pak, boyo aku iki ngene dijak-dijak dolan koyo Mas Wito kae." Lek boyo rupamu koyo ngono. Pokoknya senang. Rupanya wis aku ora tahu lho, Pak. Krungu. Wone Pak Misri iki tukaran lho. Aku seneng Pak Misri dolan nang rono ki. Mesti kok Pak Misri kok apik karo bojone. Para tamu tukaran mungkin iki jurane apik ya, Pak. Bojone sing tukang tukaran mung merenggut ki, Pak. Kemarin yang disinggung masalah bayaran. Pak, aku yang gumen. Wong Kristen ini jarine najis, kafir. Ane wong kae Pak Fakini rapi ya temen lho. Oleh bayaran ora taune selenco nyang sapa-sapa. Mesti mlebu nyang sing wedok. Lah sampeyan kuwi jarene bayarane 4 juta. Teko omah ambing 1 juta ki tiyang-tiyang wis meneng wae wong wedok aja ngomong-ngomong. Ditakoni kali ponakane. Mas Pakde. Kepengker niku kula sempat beneran kali tiyang estri niku sinten? Wong aku iki pengusaha. Aku pengusaha kok ngaku kali tiyang estri. Apa pengusaha mung lanang tok? Pengusaha wedok barang. Ngerti-ngerti filane entek. Tambahe entek. Mereka didedeli kali wong wedok niku wau. Bojone dadi stres. Mlaku-mlaku teng Surabaya ora enek arahe. Digoleki ngongkon tiyang. Kono golek ana bapakku nang kono lho, nang Tulungagung kono lho. Jarine nang desa kene golek. Kalau goleki ngerti nek golek melayu metu omah kuwi. Oh, lawang buri. Melayu waduh. Ana ngoten iki dadi saksi apa ora kira? Nek wong Kristen ngoten dadi saksi napa? Pripun patulus. Bojone nganti kuru. Niku tiyang Surabaya. Kene ora enek to. Sampeyan wong Jawa ki nganti pucuk-pucuk saben dinane kan nyentik kali sapi to. Bergaule kali sapi dadi ningali semar sapi iku apik rukun lemah lembut dadi lemah lembut. Niku tiyang Surabaya. Indonesia itu tiyang Surabaya. Niku tiyang Surabaya malah pendeta pisan. Coba bayangno. Lho dengan sampun ngantos lajeng kepiyaw-piyaw. Pagi iki pol-pole nanti duweni simpenan. Kita peringatan dados saksi ning Gusti. Nomane niku dadi hamba Tuhan. Dadi hamba Tuhan iku mboten penak.
Kalau bejanan benjing menawi mireng utawi semerep delalai kados wonten swara-swara padi iki nganane kono lho. Namane wong wedok kae aneh-aneh, ndan lapor kemawon kali Pak Wakini. Mangke Pak Wakini kesane nglanjut kula. Nggih. Pak Wakini Pak Tulus wae lajeng nimbali kula Pak njen nglepas kedap. Boten rebukan badhe bongkar pastori. Pak Said. Dengan sajange panjenengan kok anu to Pak gadah simpenan. Wis ngoten. Nek kula gadah simpenan nggih ajeng kados pundi malih nggih mangke dipecat kemawon. Menyang laporne tengene pimpinan kula teng daerah menika. Dados hamba Tuhan iku ngeten prosedure mangke menawi gembala sidangipun menika panjen boten bener dilaporne ingkang paling andhap niku ketua wilayah. Sani dados ketua wilayahipun niku Yosua putrane Pak Agus ingkang wonten playani Kediri. Mangke daerahipun pimpinan daerah wonten Malang wonten Blitar. Saking ngladosi gereja wonten Madiun. Terus dilaporne mawon, nggih. Mangke mesti dipecat nek ngoten. Iku carane ngoten prosedure. Dadi pendetane nglakoni sing ora bener ije kon melayani wae. Ku jemaate dadi bubrah kabeh. Pak Tulus bareng ora ngerti apa-apa kok melu-melu. Nggih. Mun ngantos ngoten niku. Nggih. Kita iki dadi saksi hidup. Kira wong Kristen iki kok apik banget. Ayo Pak padha melu Kristen ae. Nah, kan itu saksi temenan. Di Ngantru ada. Akhirnya istrinya ikut. Suaminya yang pertama kali jadi orang Kristen. Kalau mau ke gereja bajunya didelik nih, sandalnya didelik nih. Kalau pulang kadang-kadang tidak disediani makanan. Tetapi istrinya itu lihat, bojoku kuwi kok saiki kok aneh. Dia nih kalau dulunya gereja bayarannya seorang mesti ganep, ganep. Kok saiki kok sok maca barang. Maune ora tau maca barang mau apa sing diwaca. Baca kitab itu lho. Hanya kaget, Pak. Sajane nang gereja kene apa ta? Dia tidak ngomong nek sampean kok apik tidak, tetapi sudah merasa bahwa suaminya itu lebih baik. Akhirnya jajal aku ndelo dhewe to aku ngomong ora iso lah aku nerangke kowe teko dhewe jajal kamu. Akhirnya mencoba ke gereja. Ini akhirnya to aku tenang to. Sampai hari ini ke gereja saudara. Ini saksi namanya. Saudara, dari kedua hal ini, pesan terakhir ini menunggu di Yerusalem sampai dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua menjadi saksi ini penting buat kita semua. Saudara, penting buat kita semua kan. Saudara jangan sembarangan hidup tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus saudara tidak mungkin mampu. Karena hal-hal yang tidak mungkin kita capai dengan akal sehat bisa dicapai oleh kuasa Roh Kudus. Dan jika Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi saksi. Kata-kata kita ini berkuasa mengubah hati orang lain. Kata-kata ini bisa menghancurkan hati orang lain. Itu kuasa Roh Kudus.
Sebab itu saudara sekalian, melalui renungan ini dengan tema pesan terakhir, mari kita sama-sama sebagai anak Tuhan mempunyai satu kerinduan tiap hari. Saudara jangan sampai lupa, biar Roh Kudus berkuasa atas kita. Petrus seorang penakut, tapi ternyata dia bisa menjadi pemberani. Petrus bisa memenangkan jiwa 3.000 orang satu khotbah. Luar biasa itu. Itu karena kuasa Roh Kudus. Orang Kristen abad pertama, ratusan bahkan ribuan orang yang lebih baik aku mati disalib daripada saya menyangkal Kristus. Bayangkan. Pada saat pemerintahan Kaisar Nero, waktu zaman Romawi dulu kuno, banyak orang Kristen yang ditantang. Pilih Kristen apa pilih urip? Banyak orang yang pilih mati daripada menyangkal Kristus. Itu apa sebabnya? Karena Roh Kudus. Banyak orang Kristen yang disalibkan, bukan 1, 2 saudara. Ribuan orang Kristen disalib. Itu memilih saya lebih baik disalib daripada saya menyangkal Kristus. Wah, bayangkan kok berlalunya seperti itu. Roh Kudus. Lainnya, saya lebih baik dimakan singa daripada saya menyangkal Kristus. Karena Roh Kudus. Saya berharap gereja kita jadi orang Kristen yang betul-betul mengasihi Tuhan, mempertahankan keselamatan yang kita peroleh. Itu tidak mungkin kita bisa bertahan tanpa Roh Kudus berkuasa atas kita. Ayo kita nyanyikan satu nyanyian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus Kau hadir di sini. Saya minta pemain musik agak datang. Roh Kudus Kau hadir di sini. Ada Pak Yohanes, nanti Pak Yohanes berdoa untuk firman Allah. Saya minta ke depan Pak Yohanes, ya. Ya, Pak Yohanes. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang ributku. Menolongku diutus Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kau lapang ributku. Menolongku diutus Tuhanku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita menyanyikan ini lagi. Roh Kudus, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau mengasihiku.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap diri kami ya Tuhan. Bertanam, bertumbuh dan berakar, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh merasakan begitu indah jamaah Tuhan bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau tetap pakai semakin hari semakin heran guna kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyukuri semuanya ini yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami bersyukur atas anugerah cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Silakan duduk saudara sekalian. Senang Pak Yohanes sudah menyampaikan doa kita pada pagi ini. Sebelum doa penutup nanti akan ditutup oleh Pak Ferry. Pak Tulus akan menyampaikan pengumuman gereja dan nanti Pak Ferry akan membawa doa-doa kita, doa syafaat kita, dan saya percayakan nanti Pak Ferry sesudah Pak Tulus membawa pengumuman gereja kita pada pagi ini. Silakan Pak Tulus. Oke, Bapak Ibu, kalau dari Ibu ada menutup, kalau ada yang mau pelayanan ini senojo nggih. Benjing minggu niki kalau jadwal nih ke sedaya pengurus nggih. Mangke liturgis kula singiripun Pak Mesir kalian Pak Nyono bahwa kini ngapunten Mbah nggih. Benjing minggu nginterkan kantong persembahan. Nggih. Nah jono karena persembahan itu sepele tapi pekerjaan Tuhan nggih. Nggih, ngapunten ngoten nggih. Niku kagem sekolah kagem benjing. Lan benjing kelompok doa wonten dalemipun Bu Kanti nggih. Niki mungkin rumah tangga kalau jadwal wale selesai doa nggih. Doa 10 hari niki mungkin datang ke rumah tangga malih. Kalau kita mengatakan bahwa tos pelayanan wonten taman Mbah saking jenengan. Boten. Waktu serahkan Bapak Ferry untuk ibadah. Oh, Pak Sain monggo Pak. Nggih, ngapunten. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya kita akan melakukan kerja bakti untuk besok Senin, itu besok kita akan bersama-sama membenahi apa yang telah kita bongkar, yaitu bagian pastori, dan kita telah sepakat untuk kita kerja bakti bersama-sama. Bapak-bapak tenaga kesehatan khususnya juga saya juga minta tolong dan partisipasi kepada para pemuda untuk ikut ambil bagian untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus kita kerjakan bersama. Kenapa demikian kita harus kerja bakti? Kita telah sepakat bahwa demi terlaksananya yaitu renovasi pastori dan juga kita menghemat sehemat mungkin dengan adanya dana yang telah kita persiapkan. Karena apa? Karena ke depan kita masih membutuhkan banyak hal yang harus kita tangani dan harus kita kerjakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Pertanyaan Pak Said. Niki batu aku lan pasir bagi betul Pak.
dan penundaan Mari saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang sangat indah ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Bapa, di dalam penantian kami 10 hari untuk kami mendapatkan janji Tuhan, janji Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami Bapa. Biarkanlah kami akan senantiasa kuat untuk mengikut Engkau sebagaimana para murid Tuhan Yesus yang rela mati untuk pemberitaan Injil Kerajaan-Mu Bapa. Biarlah kami semua warga jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami juga merasa rindu untuk menjadi saksi bagi Kristus, menjadi saksi bagi kami semua, menjadi saksi bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Mungkin dari saudara-saudara kami, orang tua kami, sanak famili kami, tetangga kami semua Tuhan yang belum mengenal Engkau, biarkanlah kami akan memiliki kuasa yang dari Tuhan, memiliki kuasa yang sungguh luar biasa itu untuk kami memberitakan Injil Kerajaan. Dan terlebih lagi ini merupakan suatu amanat agung Tuhan bagi kami, untuk kami diberi kehormatan ikut terlibat di dalam pelayanan penginjilan terhadap Engkau. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biarkanlah Engkau akan memberkati kami semua yang ada di tempat ini melalui usaha-usaha kami, baik itu ternak kami, ladang, usaha-usaha kami yang lain Bapa. Kau tolong kami karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat bagi kami semua. Biarkanlah setiap rencana-rencana kehidupan kami di masa yang akan datang, Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan senantiasa tolong. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, biarkanlah Roh Kudus Tuhan yang menjemput, Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menyembuhkan, memberikan kekuatan. Dan terlebih lagi bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbelenggu dalam kuasa kegelapan, biarlah Tuhan akan tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit, setiap belenggu-belenggu kuasa kegelapan pergi, dan biarlah kuasa Tuhan sendiri yang ada di dalam kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan bila saat ini kami sebentar akan pulang meninggalkan rumah Tuhan ini untuk kami kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih kemurahan Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Inilah doa yang kami sampaikan di hadapan Tuhan. Hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kita semua yang percaya katakan amin.
Besok kan kesini lagi. Hari-hari kesini nih. Nggih, pasti. Semangat.